Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pemirsa yang berbahagia, di sini kita akan memulai satu pelajaran baru, yaitu pelajaran as-sarf, ilmu as-sarf. Ya. Pelajaran tentang sarf. Sering kita kenal sarf adalah pelajaran yang pelengkapnya nahwu, sehingga seringkali disebut nahwu sarf, begitu. Nah, di mana cakupan ilmu sarf? Kata para ulama nahwu, sarf didefinisikan sebagai sarf didefinisikan sebagai ilmun yu'rafu bihi taghyiru bunyatil kalimah. Ilmu yang mempelajari tentang perubahan pembuatan kata. Ilmu yang mempelajari tentang perubahan pembuatan kata. Misalnya, kalau dalam bahasa kita ada sebuah kata dasar, kemudian kata itu diberi imbuhan atau diberi sisipan. Nah, dari mana kita bisa mengetahui kata setelah dapat imbuhan itu, apa kata dasarnya? Kalau dalam bahasa Arab dipelajari dalam ilmu sarf. Ada bepergian. Apa kata dasar dari bepergian? Kita tahu karena kita orang Indonesia, kita bisa menjawabnya adalah pergi. Kemudian mendapatkan imbuhan beper, begitu. Misalnya dalam bahasa Arab kita memiliki kata memukul. Memukul dalam bahasa Arab adalah doroba. Ya, doroba. Kita mau mengungkapkan orang yang memukul. Itu cukup kita ubah menjadi doribun, atau sesuatu yang dipukul diubah menjadi madrubun. Pukulah, itu orang Arab mengatakan idrib. Idrib, pukulah. Kemudian jangan pukul, diubah menjadi la tadrib. La tadrib. Nah, dari mana kita bisa membuat perubahan? Doroba menjadi doribun, menjadi madrubun, menjadi idrib, menjadi la tadrib, kemudian menghasilkan makna yang berbeda-beda atau arti yang berbeda-beda. Kita bisa melakukan semua itu adalah dengan mempelajari ilmu sarf. Kemudian manfaat besar kita mempelajari ilmu sarf adalah ma'rifatu aslil kalimah ma'nan wa lafdhan. Kita bisa mengetahui kata dasar sebuah kalimat, baik dari sisi makna atau dari sisi lafadznya. Contoh, mengetahui atau kita sangat penting membutuhkan kata dasar kalimat dari sisi lafadz adalah, misalnya kita memiliki sebuah kamus. Kemudian kita mau mencari apa arti kata madhab. Apa arti kata madhab? Dalam bahasa kita misalnya ada kata pelajaran. Kemudian kita mau mencari apa makna pelajaran. Pasti kita akan menyasar ke kata dasarnya, yaitu ajar. Kemudian baru kita cari bawahnya yang berimbuhan menjadi pelajaran. Nah, dalam bahasa Arab kata madhab ini memiliki kata dasar, yang kemudian dia ditambahkan dengan huruf yang lain sehingga jadilah madhab. Ketika kita mau mencari apa makna kata madhab, kita harus tahu kata dasarnya dulu. Kata dasar madhab adalah kata dhahaba. Kata dhahaba. Maka ketika kita buka kamus, itu bukan kita mencari di huruf mim, bukan, namun kita cari di huruf dzal. Kita cari di huruf dzal. Kemudian baru kita cari turunannya, nanti ketemulah kata madhab. Misalnya kita mau mencari makna kata masjid. Masjidun. Masjidun. Ketika kita cari dalam kamus, kita tidak boleh mencari di huruf mim. Karena kata masjid itu kata dasarnya bukan mas saja, tapi kata dasarnya dari sin jim dal. Maka kita cari dari kata sajada. Cari di kamus, buka bagian bab sin, kemudian cari sajadah dan turunannya kita akan ketemu kata masjid dan demikian seterusnya.
Kemudian dari sisi makna, ketika kita menemukan sebuah kata dalam bahasa Arab, kata itu memiliki asal makna, dan asal makna itu bisa kita ketahui berdasarkan dari asal bagaimana kata itu terbentuk. Misalnya kita mengetahui dalam Al-Quran ada kata al-jannah, ya. Dalam Al-Quran ada kata al-jannah. Mengapa surga disebut jannah? Oh, ternyata dia berasal dari kata jannah yang artinya sesuatu yang tersembunyi. Surga disebut al-jannah karena surga itu tempat yang rimbun, penuh dengan berbagai macam pepohonan, sehingga dia tertutupi di permukaannya. Kemudian misalnya kita memiliki kata, bahkan kita Allah sendiri, ya. Allah itu kalau kemudian kita telusuri, ternyata berasal dari kata aliha. Aliha ya'lahu. Kemudian yang disembah adalah al-ma'luh. Al-ma'luh atau al-ilah. 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 Nah, kata al-ilah kemudian mengalami idgham. Nanti ada lam ini menjadi hilang, kemudian alifnya hilang. Jadilah kata Allahu. Kita bisa mengetahui akar kata Allah dari aliha ya'lahu, kemudian terbentuk ma'luh, kemudian terbentuk al-ilah, sehingga terbentuklah kata Allah itu dengan menggunakan ilmu sharaf. Karena itulah kaum muslimin yang berbahagia, kata para ahli tafsir, ilmu sharaf termasuk di antara aslun azim fit tafsir, termasuk di antara ilmu alat yang sangat penting dalam masalah tafsir. Kita bisa memahami tafsir sebuah ayat, tafsir sebuah kata. Di antara ilmu yang sangat penting untuk kita butuhkan adalah ilmu sharaf. Karena dengan itu kita bisa mengetahui akar dari sebuah kata tersebut. Demikian sebagai pengantar tentang ilmu sharaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.